Halo sahabat-sahabatku, berjumpa dengan saya kembali. Dalam video kali ini saya akan membagikan tips agar akuarium teman-teman, sahabat-sahabat di rumah bisa lebih lama, lebih awet. Bagaimana kita mengakali dan menjaga agar akuarium kesayangan kita bisa terjaga dan bisa awet bertahan lebih lama. Saksikan terus video ini hingga selesai. Tolong dibantu baik like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Baiklah, kita langsung ke tips yang pertama agar akuarium kita bisa awet dan bertahan lama. Yang pertama, selalu menaruh alas untuk akuarium kesayangan kita. Jadi baik teman-teman, ketika membeli akuarium, apalagi akuarium yang berukuran besar, hendaklah selalu menaruh alas, baik itu triplex, kardus, ataupun styrofoam. Alas di sini berguna ketika teman-teman mengisi air dengan volume besar, banyak di dalam akuarium, sehingga otomatis akuarium yang kita beli mempunyai berat lebih dari seperti yang awal waktu kita beli, atau lebih tepatnya ketika kita mengisi air, berat dari akuarium akan menekan lantai dari akuarium sehingga tekanan itu akan menyebabkan akuarium pecah ketika kita menaruhnya di tempat yang bergelombang atau tidak rata. Dan alas yang saya maksud di sini untuk menjaga hal tersebut. Jadi ketika teman-teman menaruh akuarium dengan sudah mengisi air dengan full, otomatis akuarium menjadi lebih berat. Dan ketika berat dari air menekan kaca, bisa-bisa terjadi keretakan ataupun bisa langsung pecah karena berat dari air tersebut. Maka hendaklah teman-teman selalu menyediakan atau berjaga-jagalah untuk selalu menyediakan alas baik berupa triplex, kardus maupun styrofoam. Atau mungkin teman-teman sudah terlanjur menaruh akuarium dengan tidak memakai alas. Dan mungkin teman-teman melihat keadaannya baik-baik saja. Tapi baik bagaimanapun juga, lama-kelamaan pasti dampaknya akan lebih tidak teratur lagi. Karena semakin lama kekuatan kaca dengan berat air, lama-kelamaan akan menekan sehingga akan terjadi keretakan dan mungkin bisa jadi kaca atau akuarium yang kita punya akan pecah dan hancur. Jadi hendaklah selalu memakai alas. Selanjutnya kita ke tips yang kedua. Baiklah, kita ke tips yang kedua. Tips yang kedua agar akuarium kita bisa awet dan bertahan lama adalah jangan menaruh atau menyimpan akuarium kita yang sudah pernah diisi air di tempat yang terkena atau terpapar matahari secara langsung. Jadi ketika teman-teman sudah pernah mengisi air baik akuarium lama maupun akuarium baru, hendaklah menaruh akuarium di tempat yang sejuk dan
jauh dari paparan atau sinar matahari secara langsung. Karena ketika akuarium yang sudah pernah diisi air dan ketika kosong kita menyimpannya di tempat atau yang terkena matahari secara langsung, bisa-bisa membuat akuarium kita retak dan pecah secara tiba-tiba. Mungkin hari pertama atau hari kedua belum ada tanda-tanda. Tetapi lama-kelamaan, biar bagaimanapun juga bahan pasir silika dan pasir dari bahan umum untuk membuat kaca dengan panas akan mengembangkan permukaan kaca, dan akhirnya tekanan pengembang yang kuat membuat kaca bisa retak. Dan ketika retak, otomatis akuarium yang kita beli atau yang kita simpan sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Jadi agar supaya kaca kita atau akuarium kita bisa awet dan bertahan lama, hendaklah menaruh di tempat yang sejuk, yang tidak terkena paparan atau cahaya sinar matahari langsung, dan juga dalam keadaan kosong. Selanjutnya kita ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah jangan menaruh akuarium di tempat yang tidak rata ataupun bergelombang dalam keadaan kosong maupun dalam keadaan terisi. Apalagi tempat atau kita taruh di area lantai atau meja yang ada benjolan-benjolan, baik benjolan cat, bekas semen maupun dan lain-lain. Jadi tips yang ketiga, jangan menaruh akuarium di tempat yang tidak rata maupun bergelombang dalam keadaan kosong maupun terisi. Menjaga ketika kita menaruh akuarium di tempat yang mungkin miring atau tidak rata, bisa-bisa akuarium kita jatuh dan hancur berantakan. Ataupun di tempat yang bergelombang ataupun ada benjolan-benjolan baik berupa sisa-sisa cat ataupun sisa-sisa semen baik di meja maupun di lantai. Akhirnya membuat akuarium kita hancur dan retak. Selanjutnya kita ke tips yang keempat. Selanjutnya tips yang keempat yang akan saya bagikan di sini adalah bersihkanlah akuarium dengan memakai busa atau spons. Kurangi memakai kawat besi, apalagi ketika memakai kawat besi di bagian pengeleman, di sudut-sudut tempat lem atau tempat pengeleman kaca akuarium kita. Jadi ketika akuarium kita mulai kotor, berlumut ataupun berkarang, kadangkala sudah tidak enak untuk dilihat dan cepat-cepat kita mengambil peralatan-peralatan untuk membersihkan akuarium kesayangan kita. Tapi hendaklah ketika kita mau membersihkan, hendaklah memakai bahan yang halus, spons ataupun busa, agar supaya kaca yang kita bersihkan tidak bergaris atau rusak dengan memakai kawat atau dengan bundur besi. Jadi pakailah dengan bahan yang halus baik spons maupun busa, dan juga memakai cairan atau sabun-sabun
agar ketika kita membersihkan lebih gampang pembersihannya dan tidak mudah merusak kaca akuarium kesayangan kita. Itulah tips yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke tips yang kelima atau tips yang terakhir. Selanjutnya ke tips yang kelima atau tips yang terakhir. Tips yang terakhir yang saya akan bagikan di sini untuk teman-teman adalah taruhlah akuarium di tempat yang aman. Kata aman di sini adalah meja yang kokoh atau permukaan yang rata. Jadi ketika teman-teman menaruh di tempat yang tidak rata ataupun tidak kokoh, baik kuda-kuda atau penyangga, bisa-bisa akuarium yang telah diisi air dalam keadaan berat bisa tergelincir, hancur, jatuh, dan berantakan. Begitu juga ketika sudah ditaruh di tempat yang kokoh, aturlah jarak atau jauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena ketika anak-anak tertarik dengan ikan-ikan di dalam akuarium dapat membahayakan ikan-ikan di akuarium dan membahayakan akuarium ketika mereka bisa menjangkau dan bisa terjadi insiden atau kecelakaan yang bisa berakibat fatal untuk anak-anak ataupun untuk akuarium kesayangan teman-teman. Jadi hendaklah menaruh di meja yang bagus, kokoh dan rata, dan usahakan atur jangkauan untuk anak-anak. Baiklah, demikianlah tips saya dalam video kali ini. Semoga bisa berguna, bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Tolong dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Terima kasih.